Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Justina Kebugau, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Kampus UMPI Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biomedik atau tugas UTS, macam-macam jaringan pada manusia dan hewan. Berikut macam-macam jaringan yang terdapat pada manusia dan hewan, yaitu yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan satu dengan yang lain sehingga tidak ada rongga antar sel. Jaringan ini berfungsi melapis suatu rongga dalam atau permukaan luar menerima rangsan atau sebagai kelenjar. Lapisan sel epitel melekat pada suatu membran, disebut membran berlapis. Bentuk-bentuk sel ini dapat tersusun menjadi satu lapis atau sel atau berlapis-lapis. Contohnya sel epitel pada dinding usus halus berbentuk sindris yang tersusun selapis sel, jaringan epitelium, rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot meliputi 40-50% berat badan. Otot dapat berkontraksi-kontraksi, beberapa otot akan menggerakkan tulang sehingga menghasilkan gerak. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif sedangkan rangka disebut alat gerak pasif. Otot dapat dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Perhatikan perbedaan antara otot lurik untuk polos dan otot jantung pada tabel berikut. Ciri-ciri: otot lurik menyusun otot yang melekat pada tulang rangka letak. Bentuk sel bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Kontrol saraf: otot sadar kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Reaksi cepat. Sifat kerja: cepat lelah. Otot polos menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Ujung sel meruncing, inti berjumlah satu di tengah. Otot tak sadar kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Lambat, tidak cepat lelah. Otot jantung menyusun otot pada dinding jantung, bulat, pemanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Otot tidak sadar, cepat, tidak cepat lelah. Yang keempat, jaringan pengokok. Jaringan ini berfungsi untuk menopang tubuh. Jaringan mengokok dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, jaringan tulang rawa, tulang keras, jaringan darah, dan jaringan implofluid. Berikut penjelasan. Yang pertama, jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi mengikat jaringan lain agar tepat pada tempatnya. Contoh, tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Tulang ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua, jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan. Jaringan ini melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang, daun telinga, tulang, hidung, dan ujung tulang keras pada tersendin. Yang berikut, jaringan tulang keras. Jaringan tulang tersusun atas sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku. Hal ini karena sel-sel tersebut mengandung banyak zat kabur seperti kalsium karbonat dan kalsium fosfat, misalnya tulang dada, tulang betis, dan tulang belakang. Yang berikut, jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas plasma dan butiran darah. Butiran darah terdiri atas sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah. Trombosit. Jaringan darah berfungsi mengangkut oksigen, karbon dioksida, sarip makanan, zat sisa, dan hormon. Yang berikut, jaringan limfoid. Jaringan limfoid adalah jaringan ikat dalam tubuh yang mengandung sel darah putih limfosit yang paling umum. Jaringan ini termasuk kelenjar Geta, Beni, Amader, dan kelenjar Gonod. Jaringan ini berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari infeksi benda asing dan sel-sel kanker yang menebar. Yang berikut, jaringan pada tubuh. Jaringan pada tubuhan dapat dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif mengalami pembelahan, contoh pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan sel-sel jaringan permanen sudah tidak mengalami pembelahan. Jaringan permanen dapat dibedakan menjadi 3 jaringan pokok, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar atau parenkim, dan jaringan pengangkut. Pada beberapa bagian tubuh juga terdapat jaringan penguat yang berkembang dari jaringan parenkim. Jaringan epidermis, jaringan pelindung tersusun dari sel-sel epidermis yang dapat rapat dan terdapat di permukaan luar organ tubuh.
fungsinya sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi membentuk struktur untuk misalnya stomata pada daun, bulu, akar pada akar, dan pembentuk rambut-rambut kelenjar trikoma pada daun. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim terdapat pada seluruh organ tubuh. Jaringan ini mengisi daerah di antara jaringan-jaringan lain sehingga juga disebut jaringan dasar. Jaringan ini juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada daun, jaringan parenkim berfungsi untuk fotosintesis, terutama pada jaringan parenkim palisade, jaringan pagar, dan parenkim spons karena banyak mengandung klorofil. Jaringan mengakut terdiri dari jaringan xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan floem atau pembuluh lapis berburu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jaringan penguat. Jaringan penguat berfungsi untuk memperkuat atau memperkokoh struktur tumbuhan, misalnya pada biji salak, tempurung, kelapa, tangkai daun, tangkai buah, dan sebagainya. Dinding selnya mengalami baik. Dengan demikian, saya mengajak teman-teman serta saudara-saudari yang ingin bergabung atau melanjutkan perguruan tinggi. Saya mengajak di kampus kami, UMPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, sudah aktivitas B, khususnya di Fakultas Keperawatan. Sekian dan terima kasih.